Saya mengimbau kepada tim hukum nasional dimanapun kalian berada di seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap tetap semangat, kumpulkan bukti-bukti yang ada, khususnya tentang fakta hukum TSM, karena saya yakin dengan bukti-bukti yang ada ini, kita bisa berlanjut ke putaran kedua. Halo sahabat-sahabat para pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Sahabat, sehat selalu di sana, sehat yang manfaat, berkah dan manfaat. Semoga Allah memudahkan semua urusan sahabat di sana, memudahkan rezeki yang manfaat, barokah dan melimpah, halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. 4 Maret 2024 kita coba update data terbaru perolehan atau rekapitulasi suara Pilpres, suara rakyat untuk Dapi.net dan Kawal Pemilu. Oke, kita langsung saja kita lihat seperti apa perkembangan di 4 Maret ini. Oke, ini kita refresh. Sip. Nah, oke. Dari 820.161 TPS sudah 159.073 TPS terisi oleh Timnas Amin atau di bawah Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Tim Pemenangan Amin. Sekira 19,4% progres yang sudah diperoleh di Davi.net ini. Nah, bagaimana sebarannya? Amin memperoleh 11.260.577 suara atau 36,4%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh 15.344.203 suara atau 49,5%. Kemudian Ganjar Mahfud memperoleh 4.369.740 suara atau 14,1%. Jangan kaget dulu, jangan terkejut dulu kalau paslon 2 sekarang mulai mendekati 50%. Di hari kedua sekira 15 Februari justru sudah lebih dari 50% ya di paslon 02 raihan prosentasenya. Itu di tanggal 15 Februari. Cukup mengejutkan, tetapi itulah Davi.net lewat sistem yang dimiliki oleh Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara ini, sistem yang real. Tidak ada intruder, tidak ada skrip-skrip program untuk meloncatkan ke kiri ke kanan suara. Ini betul-betul software atau sistem yang dijaga kejujuran dan keadilannya apa adanya. Kalau paslon 2 naik, maka akan naik sesuai dengan raihan TPS yang sudah terisi. Tentu saja ini masih sangat kecil. Dan kita selalu ingat bahwa Timnas Amin sudah melakukan quick count yang jelas seperti apa sebaran persentase suara akhirnya. Maka tak usah terpengaruh dengan ini. Ini adalah sebuah angka statistik yang sifatnya bisa berubah seiring dengan perubahan waktu, ya. Sesuai juga dengan input yang sudah dilakukan oleh tim di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara lewat tim entry data yang berlapis dalam artian semua diperiksa keabsahannya oleh auditor dan setelah diinput juga masih diverifikasi oleh tim auditor yang berpengalaman. Oke, kita lihat ya Sumatera Barat. Singkat saja ya, Sumatera Barat masih tertinggal Amin sesuai dengan input TPS yang dilakukan oleh tim entry data. Ya, Amin baru meraih 32%. Kemudian masih di urutan pertama Prabowo Gibran dengan 58%.
suaranya tidak saya bacakan ya, jumlah suaranya, presentasinya saja biar cepat. Ganjar Mahfud 10%, cuma belum diverifikasi nih, masih kuning ya. Ada 41,99% yang sudah di-input atau TPS sudah terisi, hanya belum diverifikasi kembali oleh tim auditor yang saya sebut tadi. Lapisan kedua untuk memastikan bahwa semua data yang masuk atau di entry adalah data yang benar sesuai dengan C hasil. Oke, kemudian Jawa Tengah, Amin masih berkutat di 22%, disusul ditempati posisi pertama ditempati oleh Prabowo Gibran dengan 49% dan Ganjar Mahfud 29%. Ada 20,98% TPS yang terisi atau 21 lah ya. Masih belum terverifikasi semua. Oke, jadi belum final dan baru 21% saja yang baru bisa diinput oleh tim entry data. Kemudian Provinsi DKI Jakarta. Kali ini Prabowo Gibran unggul tipis saja, walaupun secara persentase masih berimbang. 41% diraih oleh paslon 01, 41% juga oleh paslon 02 dan 03 memperoleh 17%. Ini sudah diverifikasi oleh tim auditor di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Sudah 47,24% data sudah di-entry atau TPS terisinya. Jadi sudah lumayan mendekati 50% ya. Kemudian Jawa Barat sebetulnya masih berimbang. Tapi di sini progresnya Jawa Barat karena input data terus berlanjut ya. 44% untuk paslon 01, 48% 02 dan 8% untuk 03. Data belum terverifikasi semua, ada progres sedikit. Kalau kemarin 30% ya. Kemarin itu 15,30%, sekarang 15,60% sudah mulai ada progres input datanya. Cuma hanya saja belum diverifikasi oleh tim auditor. Kemudian Banten, ini kita coba Jawa dulu ya sebagai kantong suara atau persentase terbesar sumbangan suara di Pilpres 2024 ini. Banten masih berimbang, Anies Muhaimin 45%, Prabowo Gibran 46% dan Ganjar Mahfud 9%. Masih belum terverifikasi oleh tim auditor, masih menunggu verifikasi. Sekira 12,92% baru TPS-nya berhasil diinputkan datanya, masih kecil ya. Kemudian Jawa Timur juga masih sekitar 21,70% TPS terisi. Dengan raihan Jawa Timur, Anies Muhaimin paslon 01 26%, 02 58% dan paslon 3 16%. Progresnya masih terus berlanjut. Dan angkanya tentu mengikuti aspek-aspek statistically. Oke, kemudian Sulawesi Selatan seperti kemarin sudah ini ada progres sedikit ya, 32,55% sekarang sudah TPS terisi. Dan Amin di Sulawesi Selatan masih memimpin dengan tipis saja 49%, disusul Prabowo Gibran 48% dan Ganjar Mahfud 3%. Kemudian Aceh masih Amin memimpin dengan sangat jauh ya, 76%. Walaupun data yang baru terisi dari total seluruh TPS Aceh itu baru 43,87% TPS terisi dan belum diverifikasi oleh auditor lapis kedua ya. Kemudian Prabowo Gibran 21% dan Ganjar Mahfud 2% saja. Ini di Aceh memang unggul telak ya. Oke. Mana tadi? Maluku, ada masalah di Maluku. Riau, Amin masih memimpin dengan 49%. Kemudian paslon 02 40%, 03 6% dengan 25,05% TPS terisi dan belum terverifikasi oleh auditor. Kemudian mana tadi? Nah, Maluku Utara yang kasusnya sempat menguat ya dengan adanya 22 juta suara yang tidak jelas. Ini di Maluku Utara, ada laporannya di laporan Jaga Pemilu kalau tidak salah. Oke, Anies Muhaimin 45%, 02 49% dan 03
saja. Nah, kalau kita lihat bahwa di Sumatera Barat tadi kita Amin masih tertinggal jauh ya, tapi di KPU itu jelas unggul ya. Cuman saya tidak pakai sirekap yang bermasalah tersebut. Jadi saya tinggalkan dulu sirekap KPU yang juga memang tidak ada progres. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami meyakini bahwa sirekap ini bermasalah dan harus segera diverifikasi. Tapi KPU-nya menolak katanya, nggak mau transparan. Barangkali begitu karena mengaku sudah sudah diaudit ya. Sudah diaudit oleh auditor independen, nggak tahu siapa. Sementara kita pakai kawal pemilu ya. Kawal pemilu.org ini bisa menjadi representasi dari KPU karena sebagian datanya itu disedot dari KPU dan diverifikasi kembali oleh kawal pemilu.org tersebut. Kita refresh di kawal pemilu. Nah, kalau sebelumnya Amin cuma unggul di 3 provinsi saja, ini sudah bertambah. Kelihatannya sekarang unggul di 1, 2, 3, 4 ya. Terakhir kemarin itu 5 provinsi. Ada 65,46% sudah terisi TPS-nya yang dilakukan oleh kawal pemilu.org ini. Dari 65,46% dari 823.366 TPS, sebanyak 646.717 TPS data atau foto C hasilnya disedot dari KPU ya. Artinya menjadi dasar data yang dimiliki oleh kawal pemilu tersebut. Dan 538.976 berhasil disaring, difilter, diverifikasi kembali oleh kawal pemilu. Nah, dari 65,46% ini tersebar di 3 paslon ini. Amin memperoleh 25,73%, tidak begitu jauh dari KPU. Kemudian paslon 02 56,71%, paslon 03 17,56%. Sepertinya tidak jauh dengan yang dihasil atau data yang masih bertengger sekarang di KPU ya, di sirekapnya KPU. Silahkan bisa dicek saja itu sebagai info publik. Hanya tidak ada perkembangan. Mungkin sedang sibuk ngapain ya, nggak tahu lah. Mereka kan digaji besar ya. Bahkan sebelumnya juga sudah dinaikkan tunjangannya oleh presiden. Jadi ya bekerja terus ya. Bekerjanya untuk apa? Ya bekerja ya. Yang penting bekerja ya. Oke, itu saja barangkali saudara-saudaraku, sahabat-sahabat HS Channel, para pejuang perubahan. Semoga informasi ini merupakan informasi yang bermanfaat, yang anggap saja ini update dari informasi raihan paslon di tiap lembaga atau sistem, mulai dari Amin sampai kawal pemilu.org. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe pastinya. Ini saya juga menyampaikan video awal tadi, mudah-mudahan jadi penyemangat bagi para pejuang perubahan ya, untuk mengamankan dan mengawal suara sebaik-baiknya tanpa lelah. Semoga Allah membalas semua perjuangan yang ikhlas tersebut dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, baik untuk para pendukung 01 maupun pendukung 03. Siap untuk bersatu melawan kecurangan. Pemilu jurdil adalah impian kita semua untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan adil, amanah, serta mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Salam perubahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.